Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena Dialah yang senantiasa mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Pemirsa, pecinta kajian online PC Bale Endah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian pembahasan ayat-ayat yang diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Saya sampaikan terlebih dahulu yang sudah saya jelaskan, yakni yang pertama dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10 dan 11. Di sana ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di dalam Quran surat Al-Hasr ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandun nafsum ma qaddamat lighad. 3 ayat di sana pun sama sudah dijelaskan. Nah, saat ini kita masih berkaitan dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, yakni di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, 7 dan 8. Pembahasan yang terakhir yang sudah kita simak bersama yakni berkaitan dengan bahwasanya yang namanya kebaikan akan dilipat gandakan, sedangkan yang namanya keburukan itu akan dibalas sepadan sebagaimana keburukan itu. Kita sering mendengar sebuah hadis bahwasanya ada seseorang ketika bermaksud, jadi dalam hatinya itu ingin berbuat kebaikan namun tidak terlaksana kebaikan tersebut. Nah, apakah itu menjadi kebaikan atau bagaimana? Demikian pula ada seseorang yang dia itu menginginkan melaksanakan keburukan tetapi tidak terjadi. Dia melaksanakan keburukan itu, apa yang terjadi dan apakah hal tersebut akan dinilai sebagai keburukan atau tidak. Nah, karena itu selama beberapa menit ke depan kita akan membahas satu hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang tadi. Hadis ini diterima oleh sahabat Ibnu Abbas. Saya bacakan supaya jelas ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbi azza wa jalla, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Robnya. Nah, ini yang disebut dengan hadis qudsi ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rawi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam hadis qudsi ini, Innallaha katabal hasanati wassayiati. Sesungguhnya Allah akan menulis kebaikan dan kejahatan.
Nah, demikian pula summa bayyana dzalika, maka beliau menjelaskan hal itu. Nah, ini penjelasannya adalah paman hamma bihasanatin, barang siapa yang berketetapan hati untuk melaksanakan kebaikan, palam ya'malha, tetapi apa yang ia tetapkan dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, ia tidak melaksanakannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisinya satu kebaikan secara sempurna. Fa in huwa hamma biha, dan jika seseorang tersebut berketetapan hati untuk melaksanakan kebaikan, fa'amilah, lalu melaksanakannya, maka janji Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu, Allah akan mencatatnya di sisinya asro hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'i mi'atin, sampai 700 kebaikan, bahkan lebih. Jadi dari hadis ini, yang pertama, orang ini berketetapan hati untuk melaksanakan kebaikan tetapi tidak terlaksana, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Kemudian orang berketetapan hati untuk melaksanakan kebaikan dan dia melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya di sisinya itu 10 kali lipat, bahkan sampai 700, bahkan lebih. Itu berkaitan dengan kebaikan. Sekarang berkaitan dengan keburukan. Waman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang dia itu dalam hatinya itu ingin berbuat keburukan, falam ya'malha, lalu dia tidak melaksanakannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, dan Allah akan menulisnya, mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha, dan jika ia berniat melaksanakan keburukan itu, kejahatan itu, fa'amilaha, lalu ia melaksanakannya, katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan saja. Nah, kalau berbuat kebaikan atau berkaitan dengan kebaikan, ketika seseorang berkeinginan keras untuk melakukan keburukan lalu dia tidak melaksanakan, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Tetapi kalau orang tersebut berketetapan hati untuk melakukan keburukan lalu dia melaksanakan, Allah akan mencatat satu keburukan baginya, jadi tidak dilipat gandakan. Pada hadis ini terdapat beberapa kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, amalul hasanat, melakukan kebaikan. Fatudo'apul hasanatu, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ada'afin katsiratin. Maka kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Famudha'afatul hasanati, perlipat gandaan kebaikan menjadi 10 kali lipat, lazimun likulil hasanat, maka itu merupakan kemestian bagi setiap kebaikan. Itu berkaitan dengan kebaikan. Yang kedua, amalus sayyi'at, melakukan keburukan. Patuk tabus sayyi'atu bimisliha min goiri mudha'afatin, maka keburukan itu akan ditulis sebagaimana ukurannya tanpa dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati", barang siapa yang membuat perbuatan penjahat, fala yujza, maka tidak akan diberi pembalasan illa mislaha, melainkan seimbang dengan kejahatan itu. Selanjutnya, yang ketiga,
pelajaran yang bisa kita ambil yang ketiga adalah alhamu bil hasanati, berketetapan hati untuk melakukan kebaikan. Patuk tabu hasanatun kamilatan, maka akan ditulis dengan kebaikan yang sempurna, wa illam ya'malhu, walaupun tidak mengamalkannya. Selanjutnya yang keempat adalah alhamu bisayyiati min ghairi amalin laha, berketetapan hati melakukan keburukan namun ia tidak jadi melaksanakannya. Maka Ibnu Abbas menyatakan annaha tuktabu hasanatan kamilatan, maka itu akan dicatat kebaikan yang sempurna. Demikian pula pelajaran yang selanjutnya adalah bayanu fadlillahil azimi ala hadil ummati. Terdapat penjelasan bahwasanya karunia Allah yang besar bagi umat ini. Jadi bagi umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Kenapa? Li'annahu laula dzalika kada la yadkhulu ahadun al-jannata. Karena sesungguhnya kalaulah tidak ada hal itu, maksudnya karunia Allah yang besar, hampir saja tidak ada seorang pun yang masuk surga. Kenapa? Li'anna amalal ibadi lisayati aksaru min amalihi hasanati. Sebab amal buruk hamba lebih banyak daripada amal baik. Nah, ini merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan karunia tersebut segala bentuk berkaitan dengan keburukan, nah, belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya kalaulah dia tidak melaksanakannya, tetapi di dalam hatinya itu sudah berketetapan hati. Tetapi kalau misalkan hal itu dilaksanakan, tetap akan dicatat itu dengan satu keburukan saja, tidak dilipat gandakan. Sekali lagi, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wa fihi yatarattabu, pelajaran yang kita ambil yang keenam adalah wa fi ma yatarattabu lil abdi ala hijrani ladzatihi wa tarki syahwatihi min ajli rabbih ragbatan fi sawabihi wa rahbatan min iqabi. Terdapat sesuatu yang menyebabkan hamba untuk memutuskan kelezatannya dan meninggalkan syahwatnya demi Tuhannya. Nah, itu. Jadi segala bentuk perbuatan akan dinilai baik, baik yang merupakan kebaikan, demikian pula meninggalkan keburukan. Itu karena siapa? Kalaulah dia itu melaksanakan kebaikan itu berdasarkan lillah, karena Allah, maka akan menjadi kebaikan. Demikian pula ketika seseorang meninggalkan keburukan, itu karena siapa dia itu meninggalkan keburukannya itu. Maka berbeda kondisinya. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang haram, karena sesuatu yang haram itu menjijikan, maka itu tidak ada nilai pahala bagi seseorang itu. Tetapi kalau misalkan seseorang meninggalkan yang haram karena ketaatan, karena memang Allah mengharamkannya, nah itu akan menjadi nilai pahala. Jadi sekali lagi, ketika melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan, siapa yang menjadi motivasi hal itu, itulah yang akan menjadi dapat pahala atau sebaliknya. Nah, makanya seseorang akan senantiasa semangat meninggalkan yang namanya kemaksiatan karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang akan semangat melaksanakan kebaikan kalau dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pelajaran yang ketujuh adalah wa fihi annallaha subhanahu wa ta'ala bifadlihi wa karomihi ja'alal adla fis sayyiati wal fadla fil hasanati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemuliaannya menjadikan sepadan dalam membalas keburukan. Jadi untuk keburukan sepadan Allah Subhanahu wa taala membalasnya, dan menjadikan lebih dalam membalas kebaikan. Kalau melaksanakan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas lebih daripada kebaikan tersebut. Di sini juga ada yang selanjutnya, di sini terdapat petunjuk juga.
Wa fi dalilun, bahwasanya malaikat, annal malaka yutli'u ala ma fil adami, mengetahui apa yang ada pada hati manusia. Ima bittila illahiyahu, bisa jadi Allah memberitahu mereka. Wa imma bi an yahluqallahu lahu ilman yudriku bihi dalika, atau Allah memberikan ilmu kepada mereka untuk mengetahuinya. Jadi tentu saja ketika Allah mengatakan Allah akan mencatat kebaikan-kebaikan, yang sebenarnya menulis atau mencatat itu bukan Allah, tetapi malaikat-malaikat. Terakhir daripada pelajaran yang bisa diambil daripada hadis ini adalah anal murada bilhami huna. Yang dimaksud dengan alhamu di sini adalah al-ajmul musammimu. Jadi bukan hanya sekedar kebaikan hanya sekedar keinginan semata untuk melakukan kebaikan. Nah, bisa jadi untuk sebagian orang hadis ini kalau tidak dipahami dengan benar, setiap dia itu ingin melakukan kebaikan maka akan dicatat ke sebuah kebaikan. Terus dia hanya sekedar mengharapkan saja, ingin melakukan kebaikan karena ada hadis ini. Ketika seseorang berkeinginan melakukan kebaikan meskipun tidak terlaksana, maka akan menjadi kebaikan. Bukan sesederhana itu, tidak sesederhana itu. Tetapi yang dimaksud dengan berkeinginan dia itu melakukan kebaikan bukan hanya sekedar harapan semata. Ya, kalau misalkan dicontohkan ketika seseorang ingin di malam harinya itu berkeinginan di dalam hatinya ingin melaksanakan sholat tahajud. Apakah keinginan itu pasti dinilai menjadi pahala? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tertipu dengan keinginan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa yang benar-benar menginginkan melaksanakan sholat tahajud. Begitu. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar keinginan semata. Lalu hadis ini dijadikan dalih? Cukup saja untuk melakukan kebaikan itu berkeinginan saja, karena dengan keinginan melakukan kebaikan menjadi sebuah pahala. Tidak seperti itu. Tetapi dilihat betulkah dia itu berkeyakinan hati yang kuat, yang dibarengi dengan serius dalam beramal, bukan semata-mata bayangan saja yang kemudian terlepas tanpa ketetapan hati yang kuat. Demikian pula hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang dia itu berkeinginan melakukan kemaksiatan lalu dia tidak jadi melaksanakan kemaksiatannya, pastikah akan menjadi sebuah kebaikan, sebuah nilai pahala? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Yang dimaksud dia itu berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan, lalu pada dirinya teringat akan yang namanya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah siap-siap begitu. Untuk apa? Untuk mencuri. Jadi di malam harinya itu sudah siap-siap. Dalam dirinya itu menyiapkan untuk mencuri begitu. Nah, ketika di jalan begitu, dia teringat akan siksaan Allah, lalu dia berhenti daripada maksud atau keinginan untuk mencuri itu. Nah, inilah yang akan menjadi nilai pahala. Bedakan kasusnya dengan seperti ini. Ketika seseorang itu ingin melaksanakan kemaksiatan, dia sudah persiapan. Katakan contohnya ini seorang pencuri. Lalu dia itu berhasil masuk ke rumah yang mau dicuri itu. Nah, dan ternyata orang yang mau mencuri ini melihat begitu. Orang-orang yang di dalam rumahnya itu masih dalam keadaan terjaga, masih bangun. Lalu si pencuri ini dia itu bersembunyi di atas rumah begitu, bersembunyi. Nah, ternyata orang yang ada di isi rumah itu masih tetap terjaga, masih bangun. Nah, ketika si pencuri tersebut menjaga terus sampai berharap orang yang ada di rumah itu tidur, ternyata si pencuri ini ketiduran.
Ketiduran, si pencuri ini ketiduran. Nah, karena itu kan dia tidak jadi mencurinya. Kenapa? Karena ketika dia mau mencuri, yang menghalangi bahwa dia ingin mencuri itu adalah ketiduran. Pertanyaannya, apakah orang yang seperti ini keburukannya dicatat atau tidak? Maka tentu saja hal ini keburukannya akan dicatat meskipun tidak terjadi mencurinya. Kenapa? Karena yang menghambat akan dirinya tidak mencuri bukan takut karena Allah. Nah, kalau misalkan ditakdirkan misalkan orang-orang yang ada di rumah itu tidur, maka dia akan mencuri, begitu. Tetapi karena dia itu terhenti karena tidur, bukan karena dirinya sendiri ingin berhenti dalam melaksanakan keburukan, tetapi itu merupakan kelalaian bagi dirinya. Dia tidak kuat barangkali ya untuk menahan matanya ketika dia itu mau beraksi mencuri. Banyak barangkali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali manusia, karena di sini juga dijelaskan, diilhami kan di dalam Qur'annya juga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kebaikan dan keburukan itu sudah ada dalam pikiran manusia, gitu. Dalam surat Al-Balad juga sama wahadainaun nazdain, kami telah memberikan jalan kepada manusia, jalan kebaikan dan keburukan. Terpikir dalam pikirannya itu yang namanya kebaikan dan keburukan. Nah, ketika yang namanya berkeinginan keburukan, melaksanakan keburukan, lalu dia itu sudah benar-benar siap-siap melaksanakan, tetapi terhenti karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadi nilai pahala atau akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, barangkali inilah yang mesti diperhatikan. Hadis ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apakah setiap orang yang berkeinginan melaksanakan kebaikan akan jadi sebuah pahala meskipun dia tidak melaksanakan? Tidak. Siapa? Betulkah orang tersebut berkeyakinan, berketetapan hati untuk melakukan kebaikannya? Allah dan malaikat Maha mengetahui. Demikian pula tidak setiap orang berketetapan hati ingin melakukan keburukan, namun dia tidak melaksanakan keburukan tersebut, apakah jadi pahala? Belum tentu. Apa yang menjadi motivasi dia itu terhenti daripada melaksanakan keburukan atau kemaksiatan? Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.